hobi Iya. kolektor gemstone ini? Saya nggak memilih sebenarnya, dia yang milih saya mungkin. Oh, yes. Itu jawaban. Walk together right now over me. Halo Sobat Klasik, kita ketemu lagi di podcast Come Together Old Classic. Kali ini kita berkunjung sowan ke kediaman Om Haji Dieng. Halo Om Ya. Haji, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bincang-bincang masalah hobi yang memang sudah lama ditekuni oleh Om Haji, dan kebanyakan orang Indonesia juga memiliki hobi yang seperti ini, yaitu hobi koleksi batu akik. Gimana Om Dieng, Om Haji Dieng bisa cerita dulu Ya. bagaimana bisa menekuni ini, awalnya seperti apa Om Haji Dieng? Saya sapa dulu teman-teman dari Sahabat Klasik ya. Ya. Selamat sore, malam, pagi, dan siang, dimanapun kalian berada. Ya, awalnya sih sebenarnya kebiasaan ya dari keluarga mungkin, karena memang dunia batu dengan keluarga saya tuh nggak jauh dari sana gitu. Semuanya hobi batu ya, orang-orang di Jakarta rata-rata kan begitu. Nah, saya dari masih kecil sudah dipakaikan batu dulu. Oh gitu? Dulu Kalimaya, dulu saya masih ngaji gitu, hilang di sana. Kalimaya ya? Kalimaya ya. Nah, terus sampai SMA mulai seneng batu. Nah, pakailah. Pakai kalung, pakai batu, kayak cincin. Kalung Batu juga dulu. Jadi saya punya Jasper sama Sipa dulu masih SMA tuh, masih ada apa? Jasper saya pernah dengar Foto-fotonya tuh, ya. kalau Siva tuh Ya. baru. Kalau Sipa tuh fosil kayu. Oh gitu. Ya, kalau Jasper tuh jenis batuan yang yang tidak apa ya namanya, tidak tembus kebanyakannya, hampir seluruhnya tidak tembus pandang dari matahari ya. Oh oke. Jadi kita memang kaya dengan batu-batu Jasper di sana. Di Nusantara kita ini sangat kaya dengan batu-batu Jasper. Di Jawa, di Purbalingga, di Kebumen, kemudian di Tasik, di Lampung, Sulawesi, dan hampir seluruh Nusantara, perut bumi kita itu menghasilkan batu-batu Jasper dan kalsadoni. Jadi Unikannya apa sih kok batu Jasper yang Jasper sebenarnya uniknya apa ya? Dia karakternya ya, karakteristiknya itu sangat berbeda dengan batu-batu yang lain. Apalagi kalau kita belah gitu, kadang kita bisa menemukan motif atau corak gambar. Ya, biasanya orang-orang yang diambil untuk dikonteskan di dalam batu gambar itu hampir 85% itu batu-batu yang berasal dari Jasper. Ya, batu-batu jenis seperti ini dibelah gitu ya. biasa nih Sobat Klasik nih, Nanti koleksinya dari yang gede sampai ya, yang kecil, betul. dari sampai lonjong juga ada nih. Ya. Nah, ini salah satunya bentuk-bentuk rohnya ya dari batu Jasper. Nah, biasanya komunitas para pecinta seni batu gambar, mereka carinya dari sini, dibelah-belah gitu. Oh gitu. Ya, nantinya mungkin ada yang dapat motif, dapat gambar, dan dari gambar itu nanti banyak lagi dilihat, ada gambar manusia, ada potret, ada ya sejenis gitu? sosok ya ada di Corak situ. itu bisa ada seperti Ada, gambar manusia? ada. Kalau di belah-belah tuh pasti nanti ketemu corak-corak yang aneh-anehnya banyak. Ya, dari alam itu bisa membentuk membentuk seni yang sangat sangat bagus ya, sangat indah. Dan justru sekarang dikonteskan itu paling banyak ininya, jenis variasinya, jenis variannya itu. Yang paling unik yang pernah Om Haji temui seperti apa coraknya Om Haji? Ya banyak jenis batu gambar itu, pemandangan ya, pemandangan sosok manusia, motif-motif yang abstrak ya, Oke. yang ya ngikuti perkembangan zaman. Kita melihatnya dari seni lukis ya, biasanya dari seni lukis biasanya kan banyak aliran-aliran. Di sana kita bisa ambil yang namanya abstrak itu kan juga kan banyak di dalam batu, ini paling banyak abstrak ya. Terus juga
Eh, bentuk-bentuk yang lainnya seperti ya naturalis, surrealis, Oh, oke. kemudian apa namanya jenis-jenis yang lain-lainnya banyak sekali. Kita ketemukan di dalam batu ya. Ekspresionisme apalagi banyak sekali itu. Jadi kalau kita melihat jenis-jenis ekspresionisme itu seperti lukisan-lukisan Affandi, Nasirun, itu banyak diketemukan di dalam batu itu. Oh gitu. Iya, kalau realis atau realis agak sedikit ini kan sedikit langka ya. Tapi kalau jenis-jenis yang semacam itu banyak, abstrak, deformatif, jenis-jenis ekspresionis, nah, itu banyak kita ketemukan di dalam batu-batu. Itulah justru yang kadang-kadang memperkaya hasanah teman-teman di dalam komunitas kontes batu akik ya. Sampai saya tadi ada majalah Sobat Klasik namanya Jasperin, di situ Om Haji bilang bahwa corak batu ini bisa dijadikan corak batik gitu Ya, ya. ya. Bisa diceritakan Om Haji gimana? Ya, saya tahun 2015 itu memperkenalkan satu gagasan ide ya, membuat batik yang tidak lazim. Saya memang anti mainstream saya ini. Di seni rupa juga saya seperti itu. Dulu saya pernah melukis pakai motor, ya bersama Dipo. Dulu saya mempelopori ekspresionis total. Ya, saya melukis pakai motor, pakai cat dilaburkan di badan. Ya. Dulu saya sama Didi Hardianto pernah berdua tuh. Didi pembalap itu teman saya di dunia slalom tes itu. Dia dulu pernah sama saya ikut juga untuk membantu kegiatan seni saya dulu. Iya, jadi di Jasperin saya muat itu produk dari karya saya, di mana batu-batu Jasper seluruh Indonesia saya kumpulkan dari Purbalingga, dari Lampung, dari Garut, Sulawesi. Nah, itu saya kumpulkan motif-motifnya, kemudian yang bagus-bagus motifnya itu saya jadikan motif-motif batik. Nah, saya pamerkan di DPR, di Bali, pada saat itu di Jogja pernah saya pamerkan juga, bahkan ada beberapa pakaian saya yang dibawa ke Singapura dan ke Malaysia. Nah, terakhir juga di Hari Batik itu diperagakan di dalam fashion show itu. Habis dari fashion show itu diborong habis. Iya. Karena memang unik baru Ya, pertama unik. kalinya ya Pak. Unik, barangkali ibu-ibu, bapak-bapak yang pada hadir di dalam acara tersebut melihatnya unik, kemudian pulang dari fashion show pada saat itu diborong. Dan saya gak buat lagi. Om Haji, keunikan antara batu Jasper di Jawa sama di Sulawesi atau Ya. Kalimantan atau Sumatera, Lampung tadi, kekhasannya gitu. Iya, kekhasannya tentu ada ya, tentu ada. Kadang-kadang tergantung daripada mineral yang ada kan. Karena bebatuan semuanya kan lahir dari perut bumi itu melalui sebuah proses ya. Ada yang prosesnya melalui fosil dari pohon-pohonan yang sudah jutaan tahun. Ada juga mineral yang memang sudah terbentuk jutaan tahun. Kemudian melahirkan keindahan-keindahan berbentuk di dalam sebuah batu gitu kan. Jadi nggak ribuan tahun, jutaan itu. Jutaan tahun ya. Iya. Ya tentu banyak sekali ada perbedaan-perbedaan satu sama lainnya ya. Tetapi yang banyak yang kita ketemukan di pusat Jasper itu kan sebenarnya di Kebumen, Purbalingga dan di Tasik itu di di Jatinunggal itu. Jatinunggal. Iya. Di Tasik itulah pokoknya. Itu dari paling banyak sekali dulu kita ketemukan di Jatinegara, batu-batu dari Tasik. Jatinegara sini Jakarta Timur, Rawabening ya. Oh, oke, ya. Ya, dulu kita banyak dari sana, dari Tasik ya. Kemudian dari Garut, Lampung ya. Terus juga dari Purbalingga. Tapi ketika bom batu ini lagi sedang bergeliat. Ya, berapa tahun Ya, kemarin ya, Om Haji ya? 6 tahun yang lalu, 2013 itu. 13. Ya, batu-batu. Pak SBY Ya, kalau nggak salah ya. mulai naik tuh ya dengan Ya, pada saat 2012-13 dunia batu sudah mulai ada tempat yang sangat spesial gitu ya, di mana banyak keterlibatan pemerintah dan masyarakat ketika itu, sehingga
batu-batu yang baru-baru muncul itu menjadi menjadi terkenal gitu. Batu-batu bacan gitu kan. Dulu kan kita hanya mengenal Garut ya. Nah tiba-tiba tahun 2009 itu udah agak rame batu-batu bacan itu. Ya 2000. Semuanya, Pak Haji. Ya 2009. Nah dari 2009 kemudian di 2013 itu mulailah muncul batu bacan itu menjadi primadona gitu. Iya, bacan. Ya. Saya ngumpul bacan itu dari tahun 2004. Ya, 2004, 2005, 2006 sampai 2008. Kemudian saya punya tempat di Jatinegara. Saya ada galeri di sana. Oh, di Jatinegara. Jatinegara. Waktu itu kan Jatinegara lama direhab menjadi baru. Jadi yang sekarang ini yang baru ini. Iya. Nah, saya masih punya di sana galeri. Nah, saya simpan batu-batu di sana tuh. Batu-batu yang roh-roh seperti ini saya simpan, kumpulin gitu. Nah, kemudian pada tahun 2013 mulai ada keanehan di pasar ya. Orang semakin banyak datang, makin banyak berkunjung. Kemudian ya itu ada dinamika yang sangat kuat. Di mana batu bacan dicari, batu Garut dicari ya, sampai jenis-jenis batu yang lain juga menjadi perburuan orang ya. Terutama batu-batu yang kalsedoni, karena kita kaya sekali dengan kalsedoni ya, dari Pacitan. Kalsedoni itu jenis batu yang tembus pandang ya, jadi beningan kita sebut. Ya jenis kalsedoni, ada krisopas, ada krisola kalsedoni. Nah itu tembus semua. Kayak bacan kan tembus tuh. Ya dia mineral dari tembaga, asalnya itu dari perut bumi. Sedangkan dari krisopas ini kan Garut, dia dari fosil kayu. Oh, hijau. materialnya? Ya, materialnya tuh dari fosil kayu. Hijau sama hijau. Sama hijau, tapi kalau bacan itu hijau kebiruan, biru kebacanan. Biru kehijauan. Ada nggak sih Om Haji penggolongan Ya. batu-batu akik itu sehingga orang nanti mungkin sobat klasik juga bisa Ya. tahu gitu kan, ini penggolongan tadi jasper, bacan atau apa, nanti ada Ya. turunan-turunnya lagi katanya ada bacan mana. Iya. Bisa jelaskan Om Haji? Ya, bacan ini agak sedikit spesifik dia karena memang dia punya karakter tersendiri ya. Ada memang di Amazon itu batu jenis Chrysocolla calcedoni ya. Tapi kalau kita bandingkan ya Amazon sana ya. Ya memang kalau kita bandingkan ya bisa kita lihat juga. Kalau saya sebagai juri ya tahu juga. Ini dari Amazon, ini dari Ternate gitu, dari bacan ya. Ada spesifikasinya Ada, gitu ya? ada Apa namanya, dari ciri-ciri ya gitu ada. Kalau kita lihat dengan kaca pembesar ya lebih ada kejelasannya ada di sana. Tapi bagi orang awam ya tentu susah ya, tentu susah. Maka untuk orang-orang yang baru mencintai dunia gemstone itu kalau mau beli ya melalui pasar yang benar, yang tentunya yang sudah ada memonya, sertifikat gitu ya, biasanya seperti itu. Karena kalau sudah batu sudah disertifikatkan agak sedikit berbeda. Kalau mau kita salah juga salahnya sedikit gitu kan. Iya. Dan berarti itu ada peneliti khusus ya? Iya, biasanya di lab itu kan. Oh, labnya ya? Iya, sama seperti kontes juga kan kita harus lab dulu baru kita konteskan itu. Ya meskipun juri juga bisa melihat, tetapi juga tidak sah kalau tidak melalui laboratorium. Karena dari laboratorium itulah keputusan nanti bisa diikut sertakan di dalam kontes-kontes berikutnya, kita tes lagi tuh. Iya, memo tuh harus berturut-turut biasanya. Biasa nih ngomongin batu nih, Iya. klasik nih. Ternyata begitu detail sekali. Iya. Baru saya mau tanyakan kenapa Om Haji milih hobi ini sebagai Iya, namanya hobi pilihan dari yang lain-lain Iya. tadi gitu. Ternyata udah dijawab semuanya. Atau mungkin ada lagi keistimewaan kenapa Om Haji bisa memilih hobi gemstone ini. Padahal Om Haji juga punya banyak hobi Iya, juga nih. iya. Klasik, pernah cross motor juga pernah ya Om Haji? Iya, ya? saya pernah cross, pernah slalom sampai tahun berapa tuh, Om Haji? slalom tes terakhir tahun 2000 saya di Bali itu. Oh, Ya, saya sama Abul, Didi Hardianto dan teman-teman pembalap nasional lainnya. itu pembalap Ya, yang daerah itu. orang-orang yang masih eksis itulah. Andriesa kan memang keluarga pembalap semua itu. Kalau dikenalnya Abul itu. Oh, Abul. Ya, Didi Hardianto, dia juga pembalap nasional Asia semua itu.
mereka orang-orang yang pernah menang di Asia. Ya, kecepatan tercepat di Asia. Jadi kalau sekarang ada program TV My Trip My Adventure, dulu Om Haji udah jalan ini tuh Om Haji ya Iya, kemana-mana. iya. Saya umur 14 tahun. 14 tahun ya? 14 tahun jadi masih belum boleh ikut, tapi nyolong-nyolong. Oh gitu. Ya kan karena harus punya izin IMI kan dulu kan. Iya, iya. Bikin apa, bikin kartu IB dulu kan, umur 14 kan enggak. Saya umur 15, Didi umur 13 dulu. Jadi masih kecil-kecil kita tuh. Iya, masih belum boleh. Jadi balik lagi nih Om Haji nih. Kenapa memilih hobi Iya. kolektor gemstone ini? Saya nggak memilih sebenarnya, dia yang milih saya mungkin. Oh, itu jawaban Iya. luar biasa tuh ya. Saya nggak pernah memilih hobi, tapi mungkin dia yang ikut-ikut saya aja mungkin. Jadi mungkin saya senang ya dia senang, dia ikut ke saya gitu kan. Karena saya banyak hobi kan. Iya, Mungkin yang lama ini mungkin ya, yang karena apa ya? Karena ini kan nggak mulai kecil ya. masih berarti kecil saya. Jadi ini nggak mati. Kalau saya misalkan piala burung, saya belum berani. Iya, iya. Piara pohon saya belum berani meskipun ada pohon ya. Iya. Karena itu nanti layu nggak disiram, atau kalau saya pergi berminggu-minggu harus ada yang rawat ya. Jadi mungkin yang paling kuat lama sama saya itu batu sama kayu mungkin ya. Berarti ada dong Om Haji peninggalan dari orang tua atau ini Iya, iya. itu gitu yang masih di ini sekarang sampai sekarang. Iya ada satu, tapi nggak bagus. Jadi karena zaman sekarang kan batu bagus-bagus, Iya, iya, iya. iya kan? Iya, iya, iya. Salah kadang-kadang orang, ini batu orang tua saya, ini batu kakek saya, ini batu saya. Sekarang batunya bagus-bagus. Beda sama batu zaman dulu. Ada orang ini dari zaman Belanda, ini zaman dan ini sintetis, karena sintetis itu dari tahun 18-an. Oh, udah ada sintetis. Udah ada sintetis. Jadi bisa-bisa tuh batu yang ruby, yang jamrut apa ya, itu batu-batu yang dulunya dipakai sama orang-orang hebat dulu di Indonesia itu sintetis itu. Iya. Hanya orang tertentu yang tahu bahwa itu. Iya, kalau sekarang kan udah ada laboratorium yang hebat ya. Nah, sekarang kita kalau mau beli permata gitu ya. Ya kita juga kadang-kadang harus bukan satu laboratorium, mungkin ya ke Hong Kong, ke Singapura, ke Indonesia gitu. Kadang-kadang kita harus keluar juga. Karena misalkan kalau safir, jamrut, ruby, berlian ya harus ke sana kita. Kalau nilainya udah 2 miliar, 3 miliar. Iya, kenapa? Ya bisa aja sintetis. Berlian juga kan sama harganya, yang sintetis sama yang natural. Di Indonesia sendiri nggak ada badan. Ada, gemologi itu ada. Cuma para kalangan kolektor batu-batu mahal itu tetap mempercayai dunia luar. Jadi gini, ini kita sebut batu mulia. Ya. Ya, batu-batu kita di Indonesia semuanya itu batu mulia. Orang kita menyebutnya batu akik kan. Ya. Nah, kemudian level di atasnya itu permata, gitu kan? Iya. Ya permata itu sapir, jamrut, ruby, ya kan? Dan keluarga korendum itu, semuanya itu permata gitu kan. Nah, jenis batu-batu mulia itulah yang di Indonesia itu paling banyak di setiap provinsi kita itu. Ada di setiap provinsi batu-batu mulia kita. Nah, Pacitan, ya, Lampung, kemudian sekarang Batu Raja, Batu Raja Aceh, iya Aceh, ya Padang. Itu batu-batunya mahal-mahal semua itu tuh. Misalkan Padang Sungai Dare, ya kan? Ada Kores lah kalau kita pakai mempergunakan nama ilmiahnya. Kemudian Aceh, ya Aceh yang disebut orang Lumut Aceh dan seterusnya. Iya, betul, Lumut Aceh. Nah, yaitu Aedocres juga ditemukan banyak di sana, ya kan? Jadi kaya sekali. Memang Indonesia itu kaya dengan mineral yang menghasilkan batu-batu yang kita sebut batu mulia atau batu akik. Iya. Dan harganya memang tidak murah. Ini hobi yang nggak main-main. Ibaratnya harga itu bisa nggak ini ya. Iya, kalau jenis-jenis batu yang dikonteskan itu di atas 50 juta kan harganya. Ya kan, 50 juta ke atas. Misalkan gini Bacan dilombakan ada beberapa kategori. Ada baby small, ada small,
ada medium, ada large, berarti 4. Jadi setiap kontestan dia harus punya batu 4. Ya itu paling banyak. Nah kalau 4, yang paling kecil harganya itu 5-10 juta. Yang paling kecil. Yang paling kecil. Nah ini harganya segitu, 5 jutaan. Bisa dihitung deh tuh siapa peserta yang bisa Ya, ikutan ya. ya. Kemudian small agak besar. Nah sebesar ini small. Itu udah harganya 15 jutaan. Medium naik ke 70 sampai 100. Large 200 sampai 500. Kayak begitu. Jadi maka jangan kaget kalau kemarin ada teman saya batunya ketipu, nilai harganya 11 miliar. Di Padang itu yang ditangkap sama gagak. Apa burung gagak itu, namanya kepolisian di Sumatera Barat, ya kan, berhasil menangkap para penipu batu akik itu, batu mulia kemarin. Itu nilainya 11 miliar, ya 11 miliar yang mau dibeli, mau diborong itu dibawa dari Jakarta sampai ke sana, tasnya dibawa lari itu. 11 miliar. Nah, kau bisa bayangkan kalau saya bisa jadi juri, misalkan besok ngejuri di mana, di Lampung, atau besok ngejuri di mana, di Surabaya. Jadi dalam pesawat itu isinya komunitas batu, satu orang peserta, itu nilai batunya berapa duit? Ya paling 1 miliar paling kecil. 1 miliar itu. Peserta kontes itu 1 miliar 500 juta berangkat. Kalau yang konglomeratnya ya 11 miliar, ya kan? 10 miliar itu dalam satu tas. Berangkat turun nanti ketemu lagi di kontes di panggung. Ya memang ini jangan dipikir ini murah, bisnis atau hobi batu itu. Ya selama dari tahun 13 sampai sekarang itu tumbuh terus para peserta kontes yang silih berganti. Iya. Waduh, ini apa namanya? Kayaknya nggak bisa habis nih ngomongin batu. Makanya Sobat Klasik, Ogut sama Om Aji tadi udah bicara-bicara sebentar. Sepertinya layak dibuat suatu video sendiri yang nanti mengulik tuntas masalah batu dari A sampai Z gitu ya. Iya. Biar nanti ini bisa jadi hazanah pengetahuan bagi masyarakat di Indonesia yang memang punya kecenderungan untuk hobi batu-batuan ini, betul. Pak Haji, dan mungkin juga bisa kita buat untuk mempromosikan ke luar negeri ya. Iya. Oke Om Haji, pertanyaan selanjutnya nih, kita gimana awal mula jadi juri untuk batu akik di tingkat nasional. Jadi Sobat Klasik, Om Haji dia ini dalam perjalanannya sebagai kolektor batu akik pernah sempat dipercaya beberapa kali menjadi juri nasional untuk lomba gemstone di Indonesia. Gimana Om Haji? Ya sebenarnya saya nggak orang yang pertama jadi juri. Jadi gini, awalnya memang sudah ada kontes, 1 kali kontes, kemudian ada 1 lagi kontes, kemudian menjadi boom. Ya, jadi 2 bulan itu ramai sekali. Kemudian saya udah ditawarkan juri, saya pikir-pikir dulu lah, gitu kan? Karena saya juga orang yang nggak berani mengambil keputusan secara cepat gitu ya. Kemudian teman-teman semuanya pada datang semua ke sini, karena tingkat kepantasan kayaknya ada pada saya gitu kan. Beberapa orang terus datang meyakinkan saya, ini harus Bang Haji nih yang coba jadi juri gitu kan. Nah saya bilang, kalau saya mau jadi juri saya harus didampingi sama gemolog gitu kan. Ya jadi nggak bisa hobi sama gitu ya. Orang yang memang suka di bidang batu gitu kan. Karena saya juga harus menjaga performan di panggung, kemudian kualitas juga nanti hasil daripada penilaian kita gitu kan. Nah kemudian ada 2 orang lab, ya kan, ada Skylab, Mas Nugroho, kemudian ada ACC Lab, Mas Agus, yang kebetulan mereka ingin mengadakan ajang kontes dunia batu.
karena mereka kan sedang ramai waktu itu ya. Medio tahun berapa tuh? Itu tahun 2000, awal 14 itu Januari 14 gitu ya. Nah kemudian saya jadi juri pertama itu dengan 2 orang ahli di bidang gemolog gitu kan. Nah selanjutnya ya hampir 2 bulan sekali kontes. Teruslah semakin tahun semakin rutin itu kontes-kontes perjalanan di berbagai provinsi. Tidak disadari sampai terakhir saya tahun 2000 itu 2000 kemarin 2020 ya. 2020 masih? Ya 2020 saya masih juri. Nah dari juri sampai dewan juri, kemudian juga saya juga beberapa kali menjadi penasehat di organisasi profesi hobi ya kan. Nah kebetulan tempat saya ini kan memang tempat kumpulnya banyak komunitas. Ya. Nah, jadi teman-teman Batu memang kumpulnya di sini semua. Jadi sering diskusi ya kan. Para pedagang, para hobi itu sering kumpulnya di sini. Semua ya? Iya, karena memang tempat saya ini kan cukup besar. Iya, iya. Nah, akhirnya diskusilah di sini kita memberikan edukasi kepada teman-teman yang lain gitu. Nah, semakin lama ya semakin hari teman-teman dari provinsi pada datang ke sini bawa batu. Oh, jadi markas dong. Ya, markas memang markas besar. Jadi di sini dulu tuh markas besar. Jadi semua hampir 80% konglomerat batu itu di sini. Jadi kalau ya saya komunitas seluruh Indonesia ya memang ya kumpulnya di sini. Kalau Jakarta diskusi itu semuanya di sini, anak-anak memecahkan sebuah persoalan. Ya sampai akhirnya Pak Wiranto juga buat organisasi profesi hobi ini, Abami. Concern juga ya Pak Wiranto. Ya sempat, saya dampingin beliau sempat lama ya. Tetapi saya nggak terlibat di dalam organisasinya karena memang kalau saya di sana nanti kurang bagus ya. Iya, Karena ada ya nanti nggak enak. Karena pada saat itu saya sama beliau kan pendiri partai ya. Iya. Jadi nggak nyaman gitu Iya, ya. iya, Ya, karena saya pendiri Partai Hanura berdua Wiranto. Iya. Tiba-tiba kok kita harus di kontes nanti Iya, nggak enak iya, gitu ya. iya, bersinggung. Ya, tetapi saya bantu terus ya perjalanan sang waktu. Di mana setiap ada kegiatan Pak Wiranto memang orang yang hobi batu dari masih saya kenal dia tuh senang batu. Ya, para jenderal yang suka batu kan dia, ya, terus kemudian SBY itu suka batu ya. Kalau Pak Prabowo enggak, Oh enggak ya? enggak suka dia. Mereka orang-orang yang senang aja. Kalau Pak Wiranto iya memang dia beli. Tiap kali kita ngadain kontes ya datang beli. Begitu. Jadi saya perjalanan kontes itu dari tahun 2014 hingga 2019 lah. Nah, pandemi, kemudian saya juga merasa tua juga ya. Mata saya udah nggak kuat. Kemudian variannya banyak sekali sekarang kalau makin banyak varian ya. Sekarang sampai 400, bayangkan 400 varian batu yang dikonteskan gitu. Nah, bisa dari jam 10 pagi sampai jam 3 pagi. Pagi lagi. Iya, kontes itu berlangsung dan selama 3 hari itu terus saja itu. Karena memang benar-benar harus detail banget ya Om Haji ya untuk Iya, memang harus teliti kita menjadi juri ya. Ya meskipun kita harus terus juga memberikan edukasi kepada teman-teman yang lain karena semakin ke depannya harus semakin profesional lagi gitu kan. Tapi saya yakin orang-orang sekarang anak-anak muda ini pintar-pintar sekali sekarang. Ya jadi kalau kita mau mengatakan tentang profesional ya di dunia batu ya gemstone batu mulia ya mulainya dari 2014 itu. Ya jadi orang-orang pintar di situ. Ya karena memang dunia sudah di genggaman tangan ya. Jadi satu genggaman mereka bisa langsung memahami jenis-jenis batu yang ada di dalam kandungannya gitu kan. Jadi kalau orang mengatakan ini batu kakek gua, ini batu buyutnya, itu sih ilustrasi dia mimpi aja gitu. Jadi di Hollywood kan itu. Ini batu kakek, ini batu ini dari zaman Belanda. Enggak lah, tahun 18 itu udah ada sintetis. Batu yang mahal itu ya adanya zaman sekarang itu. Iya, kalau mau paham ya orang pahamnya sekarang. Dulu nggak ada yang paham sih. Karena informasi juga cepat didapat ya. Iya, dulu orang paham, ya segelintir mungkin orang-orang penting aja yang paham tentang berlian ya, tentang jamrud rubi itu. Ya kalau sekarang
Sekarang lah saatnya orang pinter, saatnya orang tahu itu sekarang. Iya. Kita nggak bisa menghindari dan kita tidak bisa menyanggah. Iya, iya. Jadi kalau kita bertanya orang-orang sekarang ini lebih pintar. Jadi saya juga kaget. Saya sendiri orang yang hobi batunya dari masih kecil itu hobi. Pada saat tahun 14 itu ada dinamika yang sangat kuat. Wih, pinter-pinter. Ini jenisnya ini jenisnya ini terurai rapi. Ya mau nggak mau, makanya saya nggak mau dulu jadi juri, nggak didampingin sama gemolog. Karena kita nanti harus tahu bahasa ilmiahnya apa. Iya, Ya, misalkan batu-batu akik kita banyak, oh ternyata ini disebutnya kalsadoni. Kan begitu kan? Iya, iya. Oh ternyata ini krisofras, oh ini ternyata krisokola kalsadoni, gitu kan? Salah sebut ya Om Haji ya? Iya, dulu kita bilangnya ya ini akik ya, apa namanya Garut, ini batu dari apa namanya Pacitan, Lampung, Cempaka, nama-nama kearifan lokal itu sekarang udah hampir hilang. Misalkan gini, batu Cempaka, kan gitu kan. Terus batu Anggur, ya kan, batu-batu apa Sulaiman, Ya, Sulaiman pernah. ya kan, terus batu-batu apa namanya Pandan, gitu kan. Nah, sekarang ya orang harus paham pada kalsadoninya. Gitu. Sobat Klasik, demikian tadi pembicaraan kita tentang gemstone atau batu akik yang menjadi hobi dari sebagian masyarakat Indonesia. Banyak yang mengkoleksi batu-batu akik dan tadi sekelumit penjelasan dari Om Haji Dieng bagaimana keberadaan gemstone di Indonesia dan kiprahnya Om Haji Dieng dalam menekuni gemstone atau batu akik Indonesia. Selepas ini nanti kita akan lanjutkan lagi dengan obrolan-obrolan tentang gemstone selanjutnya. Tunggu saja episode selanjutnya, sambungan dari pembicaraan kita kali ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus podcast Come Together Out Classic. Sampai jumpa Sobat Klasik, cheerio. Pulang enak, pergi enak gitu. Ya, jadi kalau ada orang yang ribut di kontes ya kita ketawa aja gitu. Kecil sekali gitu kan. Karena kita di sini bawa duit gitu. Kita bukan bawa setan gitu.